Nah, halo, selamat sore semua foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Seteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Kita sore ini pengen ngobrol tentang bisnis kuliner yang ke Korea-Koreaan. Nah, kita akan tunggu terhubung dengan narasumber kita sore hari ini ya. Tapi sementara itu teman-teman boleh dada-dada dulu, absen dulu, silaturahmi dulu mungkin. Oke, saya coba undang dulu ya. Halo, selamat sore. Oh, sore, Ci. Aduh, akhirnya bisa. Agak putus-putus, guys. Sorry, Hah? gimana? Halo, halo. Sudah belum? Halo, Eh, sudah. udah, aman ya? Ya, aman. Halo, Ci, sehat? Bentar. Alhamdulillah, sehat selalu. Gimana, Agis? Di Alhamdulillah, Bandung juga lah ya. tambah terus. Kalau Bandung. timbangan sih, alhamdulillah. Dibawa bahagia aja biar imunnya tinggi. Biar enggak kena apa namanya ya, biar imunnya tinggi jadi COVID-nya mental. Betul. Makan terus, Ci. Nggak apa-apa, yang penting happy. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya buat teman-teman yang pada pengen nyatet, monggo diambil catatannya. Yang mau nanya nanti sama narasumber kita sore hari ini itu juga boleh, tapi di kolom Q&A yang ada di bawah ya. Jadi nanti pertanyaan yang relevan nanti akan aku bacain buat Agis ya, si narasumber kita sore hari ini. Nah, oh ya, sebelum kita mulai sesinya, aku mau ngasih tahu dulu bahwa hari ini, khusus hari ini banget, itu ada giveaway. Ada giveaway baik banget dari narasumber kita hari ini. Ada 5 giveaway, sebetulnya 5 paket giveaway. Nah, jadi caranya gimana? Nanti tunggu sampai akhir IG Live ya. Jadi tetap stay tune untuk dapetin 5 giveaway. Nah, oke. Kalau gitu kita mulai aja. Kayaknya enakan kenalan dulu kali ya. Maksudnya Agis ini siapa, latar belakangnya apa, dan sekarang brand yang dihandle apa aja. Silakan. Oke, siap. Bismillah. Makasih, Ci, buat kesempatannya. Halo, teman-teman. Perkenalkan, saya Agis. Teman-teman bisa panggil saya Agis. Kalau saya asalnya itu dari Ciamis, Ci. Ya, jadi dari pinggirannya Jawa Barat. Kalau keseharian saya latar belakang 5 tahun terakhir ini saya fokus di dunia R&D, Ci. Tapi khusus untuk kuliner, gitu. Jadi, kalau saat ini saya sebagai founder dari Musim Indonesia yang menaungi brand Spicy One, gitu. Itu, Hmm. Ci. Oh, Gitu nah, aja. ya. Terangin dikit dong. Tadi apa menangani R&D di apa tadi grupnya? Musim Indonesia, Ci. Nah, Musim Indonesia itu apa? Spicy One itu apa? Oke, jadi kalau Musim Indonesia itu kita itu sebenarnya basicnya itu sebagai R&D consultant, Ci, ya dari 2016. Jadi tugas kita itu biasanya bikin produk untuk klien gitu. Jadi nggak hanya sekedar bikin resep, mulai dari merek kita kasih, desain logo untuk branding kemasannya juga kita kasih gitu ya. Terus kayak apa resep, supply chain, semuanya ya, price list, pokoknya sampai ya ini tuh punya kamu gitu. Nah, biasanya kita mengerjakan itu selama 5 tahun terakhir gitu. Dan selain kita membuat R&D ini, kita juga sebagai produsennya mereka gitu. Jadi kita setelah Hmm. bikinkan produk, kita sebagai produsennya juga gitu. Nah, Spicy One ini ya mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu atau yang suka Korea mungkin ada yang tahu. Kalau Spicy One sih ya kita bergerak di Korean street food ya gitu. Jadi eh, ini adalah salah satu anak dari Musim Indonesia, Ci. Jadi Musim Indonesia itu kita punya 3 divisi. Ada musim F&B, ada musim beku, sama musim kreasi gitu. Nah, kalau yang R&D itu ada di musim kreasi gitu. Jadi itu teman-teman digital agency gitu ya, internet marketers itu pada kumpul di situ.
Nah, kalau musim beku itu produsennya, suppliernya. Nah, musim F&B ini yang menaungi beberapa brand yang kita milikin, salah satunya Spicy One, gitu. Nah, oke. Kalau Spicy World-nya sendiri, Agis sebagai apa jadinya? Kalau di Spicy One jadi CEO, Ci. Jadi CEO ya. Jadi yang Eh, selama ini apa gimana? kenapa? Halo, apa gimana? Gimana tadi? Ya, jadi kalau sekarang kan di musim itu ada 3 owner, Ci. Jadi ada saya, ada Pak Ali, sama Bu Tasya. Nah, untuk di Spicy One yang dipercaya buat jadi CEO-nya tuh saya, kayak gitu. Hmm. Jadi tiap divisi ini nih kayak musim F&B, itu CEO-nya saya. Kalau Hmm. musim beku itu Pak Ali CEO-nya. Kalau musim kreasi ini Bu Tasya, gitu. Jadi kita pegang divisi masing-masing, gitu. Jadi kalau ngomongin Spicy One, saya yang dipercaya buat jadi CEO saat ini, gitu. Oke. Nah, tapi cerita dong dulu awal-awalnya gitu ya. Gimana sih ceritanya bisa jadi ujung-ujungnya bisnisnya kuliner? Oke, sebetulnya awalnya kita lama di MLM, Ci. Jadi dari SMA sampai lulus itu kita masih main MLM. Saya masih main MLM. 2013 baru mulai bisnis kuliner di Ciamis. Jadi ya cuman jualan angkringan sih di alun-alun gitu kan. Nah itu saya jalanin 2 tahun. Setelah itu 2 tahun jalan baru saya ke Bandung buat kuliah. Jadi lulus SMA tuh dagang dulu nggak langsung kuliah. Nah setelah 2014 kuliah eh, sembari kerja. Nah ini pertama kali saya benar-benar belajar tentang F&B itu atau kuliner tuh karena kerja, Ci. Tapi bukan kerjaan yang bagus ya. Karena itu kan masih kuliah. Jadi waktu itu kerjanya tuh ya di rumah makan ya. Ya, jadi kayak buat semuanya dialamin tuh. Mulai dari bagian purchasing, kasir, masak, terus waiters, terus ya semuanya lah pokoknya dialamin. Nah dari situ tahulah oh alur apa resto tuh seperti ini. Awalnya dari situ. Nah, dari situ banyak belajar, baru 2014 itu ujung-ujungnya kan karena kerja juga apa yang main capek sambil kuliah, dua-duanya akhirnya berhenti. Nah, 2015 mulailah bikin usaha gitu sama temen yang dulu ex MLM semua gitu. Dulu Hmm. kita main durian waktu itu. Waktu 2015 kita main durian. Mungkin Cici tahu nggak ya? Saya namainnya tuh bau duren dulu Oh, 2015. tahu. Nah, dua, Tahu. ya 2015 saya bikin bau duren bareng 2 sahabat saya waktu itu gitu ya, XMLM semua gitu. Awalnya belajar R&D di situ. Jadi karena saya dipercaya sama partner saya itu buat megang operation sama untuk SDM, produksi juga sama gitu. Jadi mulai dari merek, terus mulai dari desain produk, resep, ya supply chain. Nah dari situ mulai belajar R&D gitu. Makanya sampai akhirnya 2016 saya nggak lagi di sana, ya 2016 udah nggak di Bau Duren, bikin musim Indonesia. Ya sampai sekarang Hmm. kebablas jadi kuliner gitu ya. Udah Berarti rezekinya Spicy One, kalau Spicy ya. One-nya sendiri dari tahun 2016 berarti ya? Enggak, kalau Spice One baru banget Oh, Ci, enggak. justru bontot Oh, kita Ci. itu Jadi sejak kapan sih Spicy One? Spicy One tuh baru 9 bulan Ci, jadi dia kita mulai Desember 2020 pas pandemi. Oh. Itu anak bontot banget Spicy One gitu. Jadi Ya, ya. waktu jadi memang sebelumnya ini kan memang kita tuh biasanya bikin brand buat klien sih, ya maksudnya bikin produk gitu ya. Waktu itu booming artis, kita sempat juga bikin brand buat beberapa artis tuh kayak Marenta gitu kan. Nah itu juga kita yang create gitu kan, mulai dari nama, produk design, supply semuanya sampai ini siap running gitu. Nah biasanya handle klien 2020 dihantam COVID, dihantam pandemi, klien tuh bubar, Ci. Gitu. Jadi bubar tuh klien pada gulung tikar semua rata-rata kan. Nah, makanya aduh gimana nih? Sedangkan kita kan ngandelin banget produksi gitu dan nyari lagi klien baru susah. Akhirnya ya udahlah, kita bikin brand sendiri aja. Makanya muncullah si musim F&B ini. Gitu. Sebenarnya sebelum Spicy One gitu ada brand namanya tuh Topochi. Ya, itu Hmm. lebih ke kemasan di waktu itu. Nah, tapi karena kita main di kemasan agak kurang greget gitu loh Ci. Aduh di kemasan nih gitu ya agak
agak slow banget gitu ya penjualannya, terus apa ya kurang greget aja. Makanya waktu itu saya dengan kedua partner saya sama Pak Ali sama Bu Tasya itu ya udahlah Bismillah nekat buka aja di Taman Sari waktu itu di dalam gang gitu. Ya. Jadi kita buka, ternyata alhamdulillah malah sekarang yang menjadi sapi perahnya perusahaan tuh Spicy One saat ini. Gitu. Nah, terus ngelihat apa sih? Maksudnya ngelihat potensi apa sih? Kenapa bisnisnya itu bau-bau Korea? Oke. Jadi karena sebelum kita launching Spicy One tuh, Ci, kita kan ada beberapa klien sebetulnya yang memang mampir buat membuat produk layan ini apa Korean food. Dan itu kita tahu tuh, oh ternyata ini kayaknya lagi tren deh gitu. Ya, Ci, kalau saya kan nggak tahu Korea banget ya, dari wajah juga kayaknya nggak opa-opa banget. Ini saya flyernya kan opa ya, ini opa kok brewokan gini gitu. Cuman awal-awal kita punya beberapa klien gitu yang memang mereka tuh request untuk dibuatkan Korean food gitu. Ya udah karena pekerjaan ya akhirnya saya riset Ci. Nah, aku riset tuh untuk masalah Korean food mulai dari nyari makanan kemasannya dulu kan, terus nyari pelajarin kondimennya itu lumayan sih, hampir 6 bulanan risetnya. Jadi setiap kita launching produk paling cepat tuh bisa 3 bulan. Nah, ini untuk Spicy One memang 6 bulan. Nah, tapi yang menariknya ketika riset itu, Ci, aku ngelihat ada 3 masalah di lapangan untuk masalah Korean food waktu itu. Yang pertama, itu tentang kehalalan. Jadi, aku ketika ngeriset, Ci, kan bingung banget nih. Aduh, ini kemana nih? Nyari produknya kemana? Gitu kan. Ketika mau ke sini, belum ada halalnya. Ketika ke sini, aku lihat ada beberapa menu yang ngandung babi ya, tapi dengan nama yang lain gitu kan. Itu kan banyak banget ya nama-nama babi, jenis makanan tuh gitu. Nah, sedangkan customer-nya tuh muslim semua. Aku lihat kayak di Google Bulasan tuh, Ci. Di Google Bulasan itu muslim semua yang pada nge-review mayoritasnya. Wah, berarti ini ada masalah besar nih di Korean food untuk di Bandung waktu itu. Gitu. Sedangkan market muslim itu ya kita tahu paling besar ya. Karena ya Indonesia sendiri negara muslim gitu. Kebanyakannya marketnya muslim. Itu jadi masalah pertama. Nah, ketika riset lagi, ini bingung. Aduh, gochujang aja, Ci. Yang ada di market itu, yang udah banyak banget nih di market, itu masih ngandung alkohol. Gitu. Jadi, aduh ini gimana nih? Cara tahu rasa gochujang yang asli gimana tuh bingung banget. Nah, kan maksudnya gini, masalah saya masalah customer juga ternyata di masalah saya gitu. Makanya ini harus diselesain nih gitu. Nah, makanya kita agak lama tuh karena ngeriset itu, Ci. Karena Korean food kondimen utamanya bumbunya tuh gochujang itu, Ci. Jadi gochujang kan cabe ya. Gitu gochujang tuh berarti pasta cabe lah. Gitu. Nah, kalau bahan dasarnya itu ada gochugaru namanya. Gochugaru tuh ya gochu tuh cabe, goru tuh bubuk lah gitu ya. Jadi bubuk cabe gitu. Nah, hampir semua kulinernya tuh pasti dominasinya di situ. Nah, itu kita paling lama riset di situ, Ci. Jadi, aduh, ini gimana nih mecahin ini gitu. Nah, tapi jadi tantangan kita nemu gitu solusinya, alhamdulillah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang terjadi di Korean food di Bandung itu waktu 2020 kita riset, itu lebih ke harga sih. Saya agak kaget ya waktu tahu makanan Korea, buset mahal banget gitu ya. Ya mungkin saya bukan target marketnya gitu sih ya. Jadi kayaknya saya market C deh gitu kan. Jadi aduh mahal banget nih gitu ya. Buat beli topoki aja harganya 60.000 kan. Buset gitu. Nah, ternyata harga juga jadi masalah. Nah, ketika kita bicarain harga, yang menjadi faktor utamanya adalah suplai bahan baku. Karena memang bahan baku itu masih susah, Ci. Kayak kue beras, itu suplainya masih susah banget. Produksi banyak, bahkan waktu itu kita cuma nemu 2 untuk jadi benchmark kita untuk kue beras. Gitu. Nah, jadi dari segi harga, karena kita lama diproduksi, dan kita udah punya kenalan banyak banget untuk supplier gitu ya, untuk bahan baku, itu juga bisa kita selesain, Ci, waktu itu. Makanya kita bisa jual harga 10 ribuan gitu kan. Bener-bener ya pakai kue beras gitu, bukan pakai tepung tapioka atau pakai cilok gitu. Nah, terus masalah yang ketiga
itu adalah tentang experience customer, Ci. Jadi di Bandung itu yang baru menyajikan experience yang betul-betul kayak di drakor itu belum ada waktu kita riset. Kalau untuk Korean food udah banyak, Ci. Jadi kayak rumah makan Korea itu ada. Terus kayak apa namanya brand-brand untuk kafe udah banyak gitu. Tapi satu masalah ini, experience ini belum didapat sama customer, yaitu Korean street food yang ditampilinnya tuh langsung banyak gitu loh, Ci. Gitu, dimasaknya tuh langsung banyak. Nah, sedangkan ketika kita searching di YouTube, Ci, ngetik Korean street food, waduh itu, Ci, views-nya tuh puluhan juta semua. Tapi nggak ada. Kan, dan kita tuh satisfying banget waktu nontonin street foodnya Korea gitu. Padahal cuman orang numpahin saus, numpahin air, gitu-gitu doang gitu. Tapi satisfying banget gitu. Ini nih orang gitu. Nah, belum ada nih di Bandung. Mungkin kalau orang beli makanan Korea ke resto, cuman taunya di piring aja gitu. Jadi cuman dapat di piring, nggak tahu dia prosesnya kayak gimana. Terus apa namanya? Setelah itu mungkin ada beberapa yang street food juga harga 10.000, tapi masaknya masih kayak seblak, Ci. Jadi ada yang beli baru dimasak gitu. Nah, ini jadi buat customer, karena waktu saya pertama kali nonton drakor demi meriset sih ya. Saya sebelumnya nggak pernah nonton drakor, nggak tahu juga drakor nih apa sih yang bikin booming banget gitu. Kecuali mungkin partner-partner saya atau tim, mereka suka banget. Dan memang di sana rata-rata yang di-up tuh sih gitu. Jadi kayak startup tuh corn dog ya, gitu kan. Jadi bener-bener street, bukan rumah makan gitu. Nah, akhirnya bismillah nih, udah riset, yakin, cuman masalahnya di modal gitu. Aduh, buset nih, buka outlet, peralatan masak juga masih susah, harus tampilan kayak gitu, bingung juga gitu ya, gimana dapat tempat murah tapi masuk ke gang gitu. Ya udahlah, bismillah, lanjut dulu. Ternyata pas pertama kita buka langsung diterima market, Ci, langsung rame itu, alhamdulillah, masya Allah. Pas kita buka tuh bener-bener orang lewat tuh berhenti semua gitu. Nah itu sih, jadi kenapa awalnya kita main Korea tuh karena 3 masalah itu, Ci, gitu. Jadi 3 masalah yang kita lihat di market belum terselesaikan, kurang lebihnya gitu untuk awal-awal. Tapi sebenarnya berarti ada orang yang ngeriset ya sebenarnya kenapa si Korean food tadi ya, Korean street food itu menjadi cukup besar ya potensinya ya. Ya. Betul. Nah, oke. Nah, tapi ini nih pertanyaannya mulai mengerucut deh. Waktu abis survei, kemudian kan mau buka ya Desember 2020 nih. Nah, tapi pas pertama kali buka itu kan pasnya menunya, kemarin kan pas aku lihat menunya banyak banget. Menunya banyak banget. Nah, pertama kali buka ya, itu menunya nggak sebanyak itu kan ya. Betul. Nah, itu cara menentukannya gimana? Oke, jadi kalau menentukan menu, Ci, yang pertama, emang waktu kita awal buka itu menu kita paling di bawah 10 lah, Ci. Jadi cuman kita main di topping aja waktu awal kita buka. Gitu. Nah, kayak topoki odeng gitu ya, terus raboki, ramyun, sebenarnya itu bahannya tuh sama-sama aja. Gitu. Nah, enaknya gitu ya? Ya, enaknya di kuliner Korea itu bahannya tuh itu aja sebetulnya. Tapi mainnya di visual gitu. Mainnya tuh di visual yang dimana main topping tuh asik banget gitu waktu itu. Makanya walaupun bahan baku utamanya sedikit, tapi kita ada sih 10 menu itu. Nah, kalau menentukan masalah kita nambah menu, kenapa banyak nih, Ci? Kita kan udah 9 bulan jalan. Jadi kita tuh punya program khusus sih, tiap bulan kita punya tanggal istimewa. Itu jadi tinggal tanggal 19 kita tuh selalu nge-launching menu baru setiap tanggal 19. 9 bulan jalan nih, ini banyak banget menu yang udah muncul gitu. Nah, terus tanggal 19 juga kita rutin bikin promo all item 19% gitu. Nah, dari situ kan kita dituntut nih, terutama saya, karena yang ngebuat resep itu kan saya, dibantu sama tim produksi juga gitu kan. Nah, jadi oportunis banget kan, aduh ini gimana nih gitu kan, untuk bikin menu Korea tuh nggak bisa sebulan
gitu Ci. Karena kita tuh biasanya bikin satu menu tuh paling cepet 3 bulan baru bisa launching. Ini sebulan harus udah beres dari supply chain, desain, terus training karyawan gitu ya. Nah, akhirnya yang menjadi prioritas waktu itu adalah yang pertama adalah tentang masalah cara produksinya, Ci. Gitu. Jadi selama ini kan karena saya mainnya di produksi itu dengan cara apa teknik pangan, Ci. Ya, jadi si bahannya tuh memang yang harus tahan lama, bukan fresh kitchen gitu. Jadi kalau saya pribadi punya 2 istilah, Ci. Jadi ketika kita bikin menu itu atau bahan baku itu kita ada pilihan 2, mau dengan fresh kitchen atau mau dengan teknik pangan gitu. Nah, dua-duanya punya plus minus. Kalau dari segi fresh kitchen itu bahan tuh insya Allah supply-nya ada di mana aja. Maksudnya contoh kayak cabai, ya ada aja di mana aja, tukang cabai ada gitu. Tapi harganya nggak stabil. Jadi cost tuh ngeri banget gitu. Ya, hari ini cabai 10.000, besok bisa 90.000 gitu kan. Nah, akhirnya selama saya di R&D di Museum Indonesia, itu kita selalu menyarankan dengan teknik pangan. Kalau teknik pangan tuh bahannya lebih ke memang sudah diolah oleh pabrik, Ci. Contoh kayak cabai, kita pakainya bubuk cabai gitu. Ya, terus kayak apa namanya, penggunaannya pokoknya yang memang daya tahannya lama. Nah, concernnya waktu itu kita menentukan menu itu adalah di situ, Ci. Jadi belum dulu masuk, oh ini produk ini request-nya banyak nih dari spicy lovers. Ya, kita nyebutnya spicy lovers ya buat para konsumennya Spicy One tuh. Tapi kalau dirasa supply-nya susah, maksudnya daya tahannya enggak lama, itu kan jadi waste di outlet kan. Gitu. Makanya ya kita fokusnya udah pakai ininya apa namanya produksinya teknik pangan gitu. Nah, kalau udah ketemu bahannya, supply-nya, ya kita adain di menu gitu. Dan alhamdulillah sih saat ini karena berbekal pengalaman kurang lebih 5 tahun itu kita bikin produk buat klien, dan kita juga kan memang Spicy One harapannya bisa ekspansi jauh sih ya. Jadi ya si supply chain-nya harus kuat gitu. Jadi yang menjadi penentu tuh selain dari request dari para customer dengan ya Q&A atau angket ya, atau kita juga tim riset kita juga ada yang nonton drakor misalkan, ini lagi Pak ini nih di Jangmeo misalkan ya. Ini nih Pak gini segala macam, aduh gitu ya. Nah itu lebih prioritasnya ke itu sih, ke penyajian yang cepat gitu ya, karena kita kan ngejar harga murah, berarti kan dari proses harus cepat gitu. Nggak bisa kita idealis pengen ngasih harga murah tapi prosesnya panjang gitu ya. Karyawan ini gitu, itu sih yang jadi pertimbangan untuk di outlet gitu. Waktu awal-awal ya. Nah, oh ya, terus kalau Spicy One ini adanya di mana aja sih? Kalau lokasinya? Kalau lokasi sih saat ini kita baru di Bandung aja, Ci. Ya, kalau untuk outlet kita baru di Bandung aja. Yang pertama itu di Taman Sari. Kita sebutnya season ya. Jadi season pertama itu ada di Taman Sari, ya samping Unisba ya, itu ada gang, masuk situ aja. Insya Allah nanti ketemu. Yang kedua itu ada di Bengawan. Jadi kita bareng Cappuccino gitu. Ya, bareng siapa? Cappuccino, Ci. Beauty Store. Kita bareng di situ untuk Wan. Jadi saat ini sih kita baru buka dua cabang gitu ya. Kita baru buka 2 cabang. Karena tadinya kita mau langsung, kita juga ini lagi mau buka cabang lagi, Ci, di 6 tempat lagi. Cuman PPKM gak beres-beres nih. Sedangkan kan investor akhirnya nahan kan. Ada dulu Nah, sedangkan untuk season 3 sampai season 8 itu memang kita pakai investor gitu. Jadi itu autopilot gitu sistemnya. Kalau untuk season 1, season 2 itu masih punya kita. Itu cabang kita pribadi. Ya, ownership tapi nanti gitu. Tapi nanti yang running dari timnya Agis kan ya, tetap ya, dari tim Spicy One yang sekarang kan? Iya, ya. Jadi nanti sistemnya autopilot khusus Bandung tapi, Ci. Jadi kalau khusus Bandung, Spicy One itu harus autopilot. Jadi memang kita yang pegang. Tapi kalau untuk luar Bandung, ya kemarin ada yang dari Depok, Cirebon sama Tasik. Nah itu mah sistem diri. Jadi mereka harus bisa ngelola, dari kita cuma training aja nanti, dan marketing semuanya mesti sama kita sama Cuplay
paling kita sebulan sekali lah kunjungan aja gitu. Kalau untuk outlet sih belum banyak, tapi kalau untuk produk kemasan, agen reseller kita udah lumayan sih banyak. Dropshipper aja lumayan, udah ada 1000-an kalau nggak salah dropshipnya. Ini namanya Gitu. Spicy One juga kan ya? Yang tadi yang apa? Produk kemasannya ya? Ya, Ci. Betul. Masih Spicy One. Gitu. Tapi si produk kemasan itu sebenarnya produk yang sama bisa dinikmati di outletnya juga ya? Ya, jadi karena kita lama di bisnis kemasan sih ya, sebelumnya klien outlet kita tuh ya kebanyakan kemasan lah gitu. Jadi nggak ada yang sampai buka resto gitu ya, kebanyakan kemasan. Makanya 1 bulan Spicy One jalan sama kita tuh ya, sama saya Pak Ali sama Bu Tasya, udahlah kita bikin kemasannya aja gitu. Nah, kita ngelihat bahwa produk kita tuh karena udah diolah pangan, Ci, jadi daya tahannya tuh lama gitu, bisa sampai 14 hari di suhu ruang lagi, bukan di freezer gitu. Jadi kita bisa ekspansinya udah ini aja dulu gitu. Nah, jadi sehampir beberapa menu yang ada di outlet kita buat kemasannya gitu. Nah, setelah ini bikin kemasan, ini kita baru jalan 3 bulan inilah kita buka sistem agen seller. Sebelumnya mah kita jual sendiri aja gitu, karena ya lumayan ya, ternyata penjualan kemasan tuh menyelamatkan banget sih, apalagi kayak PPKM gini nih. Wah, itu jadi andalan lah kemasan tuh. Makanya kemarin kita coba open dropship, itu alhamdulillah tuh yang masuk chat tuh 20.000 orang, 20.000 chat, yang terdaftar kurang lebih 1000-an di grup tuh gitu. Ya itu dari kemasan, makanya kita PPKM masih bisa survive tuh karena ya alhamdulillah kita punya produk kemasan ini gitu. Iya. Kalau atletnya mah aduh turun. Kan bisa buka sih ya, tapi hanya take away ya kayaknya, yang nggak salah kan PPKM ya. Betul, Ci, kan hanya take away. Gitu. Ya, oke. Nah, terus mau nanya lagi nih. Tadi kan di awal dibilang ada 3 problem customer Korean food di Indonesia. Ada masalah halal, supplier, sama customer experience. Nah, tapi tadi kan sempat disebutkan ya, maksudnya bahwa di Indonesia ini kan waktu awal-awal dulu ya sulit untuk mencari bumbu, saus, bahan baku produk makanan Korea yang halal. Nah, itu kira-kira waktu dulu tuh disolusikannya dengan apa ya? Jadinya. Jadi kalau itu mah itu riset aja sih, Ci. Jadi dari saya nih kan, Bu Tasya nih kan sebagai perempuan ya. Jadi dia yang tahu market kita tuh akan seperti apa, karena konsumen kita kebanyakan kan perempuan. Jadi Bu Tasya itu selalu jadi korban pertama percobaan saya, Ci. Nah, Bu pernah mencoba beberapa makanan yang dulu kan nggak tahu juga ya ini halal atau enggak gitu. Nah, karena Bu Tasya concernnya nggak kayak saya di R&D, jadi nggak tahu nih ini bahan apa. Bu Tasya lebih ke pemasaran kan, gitu basicnya gitu. Nah, jadi yang minta pendapatnya ke Bu Tasya, ini kayak gini nggak sih rasanya gitu ya, karena kan bingung juga, Ci. Sekedar gochujang aja sekarang kan banyak banget ya. Saya sampai debat sama suppliernya, Ci. Dia bilang, Kang, ini tuh dia walaupun mengandung alkohol, gochujangnya itu yang di market sih banyak banget, di supermarket juga banyak itu gochujang itu. Dan rata-rata makanan Korea di Bandung tuh sekarang pakai itu. Itu saya sampai debat bilang bahwa, Kang, punten kalau itu mau dimasak seperti apapun nggak nguap dia gitu. Jadi dia tetap mengandung alkohol gitu. Nah, itu sampai debat sama suppliernya. Dia kan sales ya, gimana caranya closing ke kita gitu. Sedangkan ya kita juga orang produksi tahu gitu ini kondimennya seperti apa. Jadi sebenarnya balik lagi, Ci, ya riset, Ci. Terus aja riset, nyari mangsa, nyari korban ya. Kasih makanan, kasih sampel gitu. Ya sampai kita nemu, oh ini nih yang diterima sama market dan sudah disesuaikan dengan lidah lokal, Ci. Gitu. Karena ya sebetulnya kalau bagi teman-teman sampai pernah ke Korea, mereka juga bilang bahwa ya karena kita orang Indonesia, apalagi orang Bandung, Ci ya, itu kuliner kita tuh terlalu mewah gitu. Kuliner kita terlalu mewah, dari rempah, rasa, pecin ya. Sedangkan pas mereka nyoba di sana tuh nggak sewah kayak visual sebenarnya gitu. Jadi disitulah akhirnya kita, oh ya udah, sesuaiin aja sama market. Toh market kita juga mungkin 90% belum pernah ke Korea kok gitu kan. Gitu. Yang penting betul. memang ngejar untuk
bisa gitu kan, sesuai visual, dari kentalnya, dari aromanya, warna, kan itu aja Ci gitu. Makanya spicy one diterima itu karena makan langsung lumrah gitu rasanya, friendly lah, walaupun pedes banget ya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi terus aja coba-coba Ci nyari mangsa. Dari bangsa. Tapi kan maksudnya dari sisi R&D juga sebenarnya terus menerus ya. Apa artinya Ya, mungkin apa ya, mencari referensi bahan yang lain mungkin yang base-nya halal gitu ya. Terus betul, kemudian betul, betul Ci. berarti tadi ada tim yang suka nontonin drakor ya? Atau gimana? Karena mereka tuh, Koreanya, saya aja belajar Apa? sama mereka untuk masalah itu kan. Apa? Oh, mereka ini suka Mereka tuh nonton. rata-rata yang sekarang join, ya Agak rata-rata putus. K-popers. Ya pokoknya Oh, Korea aja gitu. oh, Dari K-popers dari mereka juga. kebanyakan kalau iya, gitu. Makanya jago, bahasa Koreanya jago. Mereka ngerti apa? Ya ngertilah tentang Korea gitu. Kalau saya mah cuman paling bikin produk, nanti bikin cara masarinnya kayak gimana gitu doang. Tapi biasanya partner sih sama tim yang benar-benar lebih paham untuk tentang Korean food gitu. Makanya nih jadiin si CEO tuh agak bingung juga gitu. Karena yang nggak tidak memvisualisasikan sebagai opa gitu loh. Kan bingung ya. Saya beberapa kali customer sampai, oh ini ownernya ya, katanya, kirain ya jauh dari bayangan mereka gitu. Sebelum kita sering muncul ini ya di konten Hmm. Berarti ini kayaknya Agis nggak pernah muncul gitu. pakai akunnya Spicy One kelihatannya ya. Nah itu sebenarnya karena kita sekarang concern di tiga tadi ya, masalah itu kan kita tiga ya, terutama di halal food Ci. Ya, Nah ini ya, kan belakangan ini proses halal rumit Ci, proses halal nih ya. karena baru perpindahan dari MUI ke Kemenag ya, jadi agak macet Hmm. banget Ci. Kita udah berapa bulan nih belum keluar halalnya, sedangkan kan customer juga mereka butuh real gitu, nggak hanya sekedar tulisan atau sekedar lisan, halalnya Ya. apa gitu. Nah makanya owner nih sepakat untuk muncul gitu. Jadi ya udahlah, biar project kita aja gitu, piratnya kita kan gitu. Itu Ci. Jadi beberapa Ya, ya, waktu ya, terakhir ya. nih posting mulai ngenalin gitu loh, ini ownernya gitu gitu sih. Ya tuntutan Oh ya, pekerjaan. sedikit revisi dikit sih. Itu sebenarnya bukan perpindahan dari MUI ke Kemenak sih, Hmm, tapi dari LPOM MUI ke BPJHT kalau nggak salah. Jadi dari kan LPOM, kalau MUI-nya tetap MUI loh ya, by the way. Maksudnya nah, mensahkan tetap MUI gitu, tapi yang mengkurasi, yang memproses apa namanya? Bukan proses. kurasi, apa sih namanya? Mereview ya. Ya, Mereviewnya itu dari LPOM pindah ke salah satu lembaga yang ada di bawah Kemenak gitu. Tapi yang ngesahkin, yang ngetok palu tetap MUI sampai sekarang. oh, ya. Nah, emang Saya emang soalnya emang itu kenapa juga sih kenapa? Apa apa? yang punya tim, jadi saya nggak terlalu tahu juga. Ada Iya iya. tim Tapi yang emang iya iya. Emang itu agak apa ya namanya ya? Dari dulu sampai sekarang sebenarnya pada prinsipnya sebenarnya sama aja. Jadi mereka akan mengkurasi, mengkurasi itu dalam arti mereka mereview bahan-bahannya apa aja gitu kan ya, bahan-bahannya apa aja ya, untuk dinilai kehalalannya, kemudian ke proses pengolahan bahan baku, penyimpanan sampai dia disajikan di outlet, setahu aku ya. Itu toyibnya, ya, kan halal dan toyib ya. Halal kan tidak, apa namanya, halal itu kan tidak mengandung yang haram, toyib itu kalau nggak salah definisinya kan layak dimakan oleh manusia ya. Kalau bahasa kerennya food safety, bahasa kerennya. ya. Gitu. Seingat aku itu ya. Jadi Layak dan sebenarnya kalau ya layak dan bermanfaat, toyib, toyib. Nah, jadi saya ingat aku sih itu ya. Tapi memang proses halal itu ya buat teman-teman yang nonton kali ya. ya. Sebetulnya apa ya? Gampang-gampang susah bisa dibilang ya gitu. Jadi maksudnya kalau mau diurus ada prosedurnya, tapi bukan berarti tidak bisa. Maksudnya UKM pun bisa, tapi memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui lah. Gitu. Setahu aku sih itu ya. Tapi memang
Di satu sisi semua bahan baku yang kita pakai harus sudah ada halal MUI-nya. Kalau Ya, halalnya misalnya Malaysia dan lain-lain itu nggak bisa, seingat aku. Jadi betul, harus betul. halal MUI. Gitu. Hmm. Itu Ya, makanya itu, aduh, kita udah berapa bulan nggak keluar-keluar nih. kayaknya mungkin mereka juga terkendala kayaknya PPKM sih kelihatannya ya. Karena kan itu kan timnya biasanya setahu aku si Kemenak ini kan bekerja sama dengan tim kurator-kurator yang ada di masing-masing lokasi. Nah, bisa jadi belum dapat giliran aja. Apa? Belum dapat giliran Ya, dikunjungin. dia bener. Kemarin waktu aku nanya ke tim produksi kan, yang ngurusnya tim produksi kan. Ini kenapa belum keluar-keluar? Kita udah mau ekspansi, izin belum keluar kan? Maksudnya ya, ya tetap ada agak worry ya, Ci. Maksudnya perizinan kan harus harus diutamakan gitu kan. Nah, dari tim produksi bilang, iya Pak, ini kemarin dari Kemenagnya bilang, ya yang ngurusnya itu kita belum dapat giliran. Terus dari tim produksi itu Ci sampai ngecek halal halal setiap apa di brand-brand besar itu juga belum pada beres. Buset, gimana kita makanya udahlah, solusinya kita muncul aja dulu owner gitu, karena ya tetap ya Ci Ya, yang nenangin customer kan bahwa ya ini loh yang jualannya gitu ya, insya Allah aman gitu sih. ya, ya. Kenapa Atau akhirnya atau mungkin boleh ini aja sih, guys, apa apply dulu untuk CHSE sementara. Kayaknya itu lebih relatif lebih mudah. Yang dari oke, Kemenparekraf boleh tuh nggak? nanti CHSE. Kenapa? ya Aduh, HSE ya Ci ya. putus-putus. CHSE, Ya, itu dari Kemenparekraf. oke, oke. Itu lebih, bukan lebih mudah ya, tapi intinya relatif lebih mudah diperoleh lah dibanding halal. Karena kan prosesnya lebih lebih panjang yang halal. Tapi CHSE itu bukan halal ya. Cleanliness, Ya, healthiness, safety, ya, environment ya. kalau nggak salah. Kalau nggak salah inget gue Kalau apa ininya. aku sama tim Akar deh, kalau nggak salah ya, Apa? pernah Apa? sama teman Akar, asosiasi kafe resto kalau nggak salah. Cafe Resto. Ya, Enggak sih, ini programnya Kemenparekraf sih setahu aku. Udah dari tahun oh, lalu gitu. Cuma soalnya memang kemarin temen yang di Akar dia punya CHSE itu dipajang di restorannya gitu loh, Ci. oh udah Dipajang gitu banyak. di restorannya. Udah banyak kalau di Indonesia Oh sih ya, udah banyak banget. Udah dari tahun lalu gitu. Memang oke, itu programnya siap. Kemenparekraf sih gitu. Jadi apa menjawab kekhawatiran orang karena apa namanya COVID ini ya gitu. Jadi ada sertifikasinya, ada kurasinya juga sama gitu. Cuma memang relatif lebih mudah untuk diproses. Tapi tadi setuju sih, maksudnya ngomongin halal dulu waktu aku Bermanfaat. juga masih, ya waktu aku dulu masih di CRP, waktu yang nasi goreng rempah mafia juga kita punya trik yang mirip ke Agis dulu. Jadi selama ngurus halal MUI, selama masih ngurus belum dapet gitu kan. Tapi kan kita, maksudnya kita meyakini bahwa ya pokoknya niat lah ya, niatnya make Tuh, produknya bahan-bahannya halal gitu kan, terus bersih. tuh, Tapi kan balik lagi bener ya kalau misalnya yang muncul eh dulu sih yang sering aku munculin dulu salah satu partner aku yang hijab. Jadi hmm. jadi lebih apa ya? Lebih menenangkan konsumen lah. Karena kalau yang muncul mukanya gue kan agak-agak iya gitu. Ini jangan-jangan nggak jelas nih. Ini Oke oke. Balik lagi balik. Iya iya gimana? Gimana gimana? Gimana gimana? Agak dikorbanin putus juga, ini putus. juga. Ya, dikorbanin. Oke, siap-siap. Lanjut sih, lanjut. Oke nih, lanjut lanjut lanjut. Nah, tapi apa? Ini mau sedikit. Oh ya, sorry. Aku ini ya minta waktu dulu untuk sedikit informasi tentang kelasnya Foodies. Nggak apa-apa ya. Nanti habis Boleh, boleh, ini, silakan sih. setelah ini aku akan bacain pertanyaan. Tadi ada beberapa yang pertanyaan udah masuk. Oke, nah buat teman-teman, ini saya mau kasih informasi mengenai Foodies Online Kelas 16, temanya Repeat Buying Strategy untuk bisnis kuliner. Kelasnya itu sebetulnya dimulai besok. Jadi yang apa mau belajar itu bisa langsung nanti di bawah akan aku kasih tahu informasi detailnya kalau mau daftar. Jadi repeat buying strategi untuk bisnis kuliner itu adalah mempelajari step by step menciptakan
jutaan pelanggan setia dan bisnis yang lebih sustainable dengan optimalisasi database. Apa saja yang akan diajarkan di FOC kali ini? Ada cara membangun database konsumen dan membangun platform sales dari konsumen existing sebagai dasar pembuatan CRM program sehingga bisa memprediksi kenaikan sales dengan lebih tajam. Cara mengembangkan dan menggali lebih banyak insight baru dari loyal customer. Menciptakan program untuk customer yang lebih tajam dan terarah. Teknik merancang program repeat buying yang akan bikin cost promosi lebih hemat. Siapa saja pengajarnya? Ada Rex Marindo, founder Foodies, 15 tahun pengalaman di dunia bisnis, brand, dan marketing. Ada Danis Puntoadi, co-founder Foodies, pakar bisnis operasional, sistem, dan organizational development, membangun bisnis kuliner dari nol hingga ratusan cabang. Ada juga Irsan Raditya, co-founder dan CEO Kata.ai, Artificial Intelligence Company, 10 tahun pengalaman di dunia bisnis IT dan Artificial Intelligence. Kapan waktunya? 13 sampai 15 Agustus 2021. Yes, mulai besok kelasnya. Gitu. Jadi bisa langsung amankan kursinya sekarang, kliknya di link yang aku sudah pin di bawah situ. Gitu. Atau bisa juga ke WA-nya Foodies di 0813 1214 7974. Ingat ya, di 0813-1214-7974, karena kelasnya udah mulai besok, jadi bisa langsung ke WA itu. Oke, kita coba buka ini ya, pertanyaan. Wah, jadi banyak. Ini apa? Oke, ini ada pertanyaan dari Aktio Mahendarsyah. Apa yang jadi fundamental R&D produk? Risetkah? Dalam riset apa yang paling berpengaruh terhadap keakuratan hasil riset dengan penjualan? Bisa kira-kira ditanggapi nggak, Gis? Oke. Bisa terjawab ya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan di dunia R&D yang selama saya alamin ya, gitu. Yang pertama memang kita hanya tes dulu. Jadi kita pribadi kita harus tahu tes makanan ini tuh bagus atau enggak ketika kita riset gitu. Yang pertama pasti dari kita dulu gitu. Nah, selanjutnya baru ke market gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bicara idealis ya, saya pribadi ketika mau meriset beberapa produk itu banyak yang saya pribadi nggak bisa makan gitu. Karena kan harus makan dulu. Iya. Kan? Gitu. Nah, itu solusinya seperti apa ya? Pasti kita rekrut beberapa tim sih untuk ngebantuin ngeriset ini gitu. Nah, tapi yang paling menjadi pendampingan bahwa ini produk ini akan laku nggak ya di market, sebetulnya kembali lagi sih karena market kita pun yang pertama pasti circle kita gitu. Jadi pastiin ketika orang kita sebar ini tuh jangan terlalu jauh-jauh ke luar circle kita dulu, karena kalau kita sebagai pedagang ya, maksudnya itu kan yang jadi target market utama kita gitu. Ya, yang pertama gitu. Jadi ketika nanti sudah di riset mulai dari bumbu, teman-teman harus banyak belajar banget sih masalah bumbu nih karena agak unik ya. Apalagi waktu saya ngeriset bakery itu dari ngocok telur aja salah tuh udah aja nggak jadi itu. Beberapa dunia produksi. Padahal dulu saya anak IPS bukan anak IPA juga gitu kan. Nah, tapi ketika misalkan kita bicara menjadi faktor apa ini akan laris atau tidak, sebetulnya selama ini musim Indonesia itu riset itu sampai bisnis ini produk ini siap launching aja. Masalah nanti treatment produk ini ke depan itu kembali ke manajemen si perusahaannya gitu. Tapi bagaimana yang kita lakukan di awal? Yang pertama kita pasti riset dulu tren pasar. Ya saya juga udah lama ikutin Kang Rex kan, mulai dari apa sih yang akan ramai di tahun depan segala macam gitu. Beberapa kali juga udah ikut kelas teman-teman juga gitu di Kang Rex dan Foodies juga udah ikut juga sama. Nah, ketika misalkan nanti ketika kita ngeriset yang lain ini akan enak tuh adalah supply chain-nya juga gitu. Jadi ini bahan ini susah nggak ya nanti dapet, karena kita sempat ngeluarin menu itu laris tapi susah banget bahannya, akhirnya udahlah hilangin gitu kan daripada nyusahin. Nah, balik lagi sih kalau misalkan dalam dunia R&D sih kalau saya pribadi pasti create team jadi benar-benar bukan dari saya pribadi. Kalau saya cuma ngide doang ya, jadi cuma ide
Terus kayak misalkan ini dikemasnya seperti apa, desainnya harus seperti apa gitu. Nah, baru nanti ketika dilepas ke market, nah itu kembali lagi ke tim si pemilik brand ini gitu. Jadi kalau misalkan dibicarain yang paling penting mah kita harus punya taste sih, Ci. Jadi harus punya selera gitu. Nggak usah jago masak. Saya pribadi biasa gitu. Saya di rumah tuh nggak pernah masak. Masak mie juga enggak kok saya di rumah gitu. Gitu. Jadi tapi kalau masalah selera gitu ya, makan, jalan-jalan. Kalau orang kan ke tempat makan itu biasanya nge-review, oh ini lagi ramai nih. Kalau kita beda, Ci. Lihat nih di breakdown. Oh ini HPP ini komposisinya ini. Oh ini HPP-nya segini gitu. Nah jadi punya sendiri gitu ketika mau meriset sebuah produk. Makanya sampai sekarang pun saya masih suka main ke brand-brand lain gitu. Main ke brand-brand lain dengan dua tujuan. Yang pertama ngecek market gitu. Yang kedua untuk ngecek apa sih yang menjadi value mereka. Dan yang ketiga buat nawarin bahan baku, Ci. Gitu kan. Oh, sekalian ya. Kita juga sekalian. Kan, buat jual. Makanya ya nggak ada kompetisi saya selama ini. Dia memang bisnisnya satu produk ya kita masuk aja lah. Oh, kita punya divisi musim beku gitu kan. Gitu. Iya. Makanya kita udah lumayan, Ci. Kita udah supply beberapa brand, apa itu produk kemasan, apa itu resto, itu udah mulai alhamdulillah gitu. Gitu sih. Oke. Kejawab nggak ya? Ya. Kejawab. Soal riset. Pokoknya harus riset lah intinya ya. Banyak riset aja lah, banyak jajan. Ya. Banyak jajan tuh. Oh ya ini pasti kenal nih, kayaknya ada salam dari Bu Yuyun Anwar. Korea kok berjenggot katanya. Aduh, Bu Yuyun, saya pengen ketemu banget Bu Yuyun, Bu. Pengen banyak belajar. Saya banyak dengar cerita banyak tentang Bu Yuyun. Cuman belum pernah bisa ketemu nih. Ini nih, Bu Yuyun juga ada pertanyaan sih, tapi ini sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya tadinya mau gue tanyain, tapi udah diwakilin. Nih Bu Yuyun nanya, saya suka taste-nya Spicy One. Ke depan barriernya apa Kang? Karena udah banyak yang main di korporasi. Oke. Kalau dari Spicy One ya Bu ya, kalau selama ini sih balik lagi Bu, kalau kita sekarang tadi yang menjadi basicnya itu kan kalau kita tahu lah sekarang banyak banget brand-brand besar yang ikut Bu. Cuman ya kalau Spicy One concernnya cuma 3 hal tadi aja. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat di feednya Instagram Spicy One itu nggak kayak brand lain yang mereka ngebahas tentang drakor ini, K-pop ini, artis ini, enggak. Kita fokus aja ke halal foodnya, edukasi di feed Instagram kita juga seperti itu. Terus kita juga fokusnya di di harga. Jadi kenapa misalkan Spicy One bisa jual harga murah banget ya? Karena emang kita produsen udah lama banget di dunia produksi gitu. Jadi memang kita juga nyuplai masalahnya ke brand gitu kan. Nah itu yang menjadi fokus kita. Ya udah pokoknya Bismillah jaga nggak ada kenaikan, bahkan beberapa produk kita turunin, Ci, gitu. Bukan berarti karena nggak laku, tapi ya kita kan kita punya visi ya. Kita punya visi bahwa nggak hanya harus profit besar. Kalau profit tuh udah pasti tujuan bisnis pasti profit, tapi nggak jadi money oriented gitu. Kalau produk ini memang bisa buat banyak orang lebih suka dan lebih terjangkau, karena banyak banget yang komplain, duh Kang, coba yang ini diturunin harganya gitu. Kayak dessert itu kan lumayan sih ya. Cost dessert itu kan selalu tinggi ya biasanya, karena bukan dari proses produksinya aja. Kalau produksi mah sebenarnya cost untuk bakery itu rendah, tapi distribusi sama waste-nya yang bikin itu mahal kan gitu. Nah itu hal kayak gitu. Nah yang ketiga lebih tetap sih ke masalah brand identity. Jadi walaupun sekarang kita buka kasarnya nanti misalkan ekspansi kita konsepnya resto, tapi si kontainer ini selalu tetap ada gitu. Nah jadi brand identity-nya yang dijaga kalau berhubungan dengan barrier dari kita seperti itu. Dan kembali lagi sih lebih ke concern terhadap halal food-nya, karena banyak banget sekarang yang buka brand Korea, karena saya kenal banget dengan supplier ya Ci ya. Dan itu pakai si bahan ini gitu loh. Waduh nih, ya udahlah. Kalau kita kan nggak mungkin ya bilang ke customer ini jangan jajan ke sini, nggak boleh gitu kan, gitu. Jadi kita barriernya udah Spicy One concern ke halal, concernnya ke situ. Jadi yang bisa kita ikhtiarkan saat ini seperti itu, dan
bersinergi sih kembali lagi karena kita kan punya divisi musim beku. Musim beku ini kan sebagai supplier untuk beberapa brand Korea juga gitu. Jadi karena memang di industri Korea ini Ci, itu suppliernya belum banyak banget. Kayak kue beras aja itu kita yang menjadi benchmark kita itu ada satu dari Jakarta, dan itu pun dia memang yang punyanya orang Korea asli tapi harganya masih tinggi. Nah, kita benchmark untuk si tekstur, ukuran dan lain gitu. Jadi ya untuk barrier-nya mah kembali lagi sih lebih ke kolaborasi gitu ya, dengan brand-brand besar juga kita ikut kolaborasi tapi tidak dengan brand kuliner. Contoh kayak dengan Dress Sofia, kita juga ada kolaborasi dengan Dress Sofia. Terus ini bulan ini sama Eskulin. Terus ada banyak sih beberapa, Butasya yang pegang saya kurang tahu. Yang jelas ya lebih ke kolaborasi lah untuk mempertahankan brand Spicy One ini gitu. Gitu. Oke. Sip. Itu Ibu Yun. Punten ya kalau coba Ibu. Kata Bu Yun, semangat Kang katanya. Kan ketemu Ibu. Nanti DM-an aja. Bu Yuyun baik kok, selalu jawab seingat aku. Kalau disapa. Oke, ini ada pertanyaan yang terakhir kali ya sebelum kita closing kali ya. Ini dari Yogi Siadit. Boloh, Yogi atau Adit jadinya? Yogi Siadit. Ini agak teknis ya kayak pertanyaan. Bagaimana cara kita tahu kalau bumbu atau bahan itu dapat bertahan selama 14 hari? Mungkin lebih ke umurnya kali ya yang dia tanya ya. Gimana cara taunya? Oke, sebenarnya kalau misalkan dari ketahanan produk atau bumbu ya, yang pertama kan tadi yang kita pakai memang prioritas itu yang memang udah pabrikasi, Ci. Jadi proses pabrikasi yang dimana berarti bahan ini sebetulnya sudah kehilangan kadar air, ya. Tapi jadi lebih steril juga. Beda dengan bahan fresh ya, yang misalkan cabai kalau dari pasar kan dia kandungan airnya tinggi, kandungan bakterinya juga mungkin potensial lebih tinggi. Nah, kalau dengan yang sudah berbentuk powder, maksudnya flex lah ya, flex bukan powder, udah berbentuk flex, itu dia bisa tahan lebih lama. Kalau untuk rasa memang plus minus, tergantung kita mix and match. Nah, bagaimana ketika kita tahu ada dua cara sih. Kalau kita misalkan proses mau udah benar lah ya, masak udah bagus, keadaan peralatan juga mendukung, bersih lah ya gitu. Terus kadar airnya juga sudah disusutkan gitu ya, itu kan yang memperpanjang usia tuh dari kadar air biasanya gitu. Dari pengawet juga sebenarnya ada yang harus dipelajari juga, karena beberapa pengawet juga punya kadar ya gitu. Insya Allah boleh, tapi jangan sampai berlebihan gitu. Namun kalau misalkan mengetahui gimana sih biar tahu ini tuh bisa tahan 14 hari, cara paling singkat yang pertama adalah ke uji nutrisi ya. Uji nutrisi kalau di Bandung biasanya ke Unpas sih ya. Jadi kita tinggal kasih produk, nanti sama mereka tuh diurus tuh, nanti langsung dikasih tahu produk ini akan tahan gini gitu. Itu paling cepat. Kalau budgetnya terbatas ya kita percobaan sendiri, balik lagi coba-coba ya, simpen misalkan kita bikin 10 produk bumbu ya, per 2 hari diicip dimasak sampai 14 hari sampai 30 hari, mungkin sampai 6 bulan gitu. Nah itu cara yang hemat, ya waktunya panjang gitu. Kalau yang cepat langsung aja ke biasanya ke Unpas kalau kita ya gitu. Jadi buat langsung isi ke sana gitu sih yang untuk ngeceknya. Oke, thank you buat jawabannya tadi. Semoga bisa menjawab ya buat penanyanya ya. Tapi benar sih, kalau mau hemat bisa langsung ke lembaga yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya tidak ada budget, benar harus dicobain sendiri, tapi harus banyak ya. Bikinnya mungkin 15 gitu kan. Kemudian disimpan, diturus. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3. Oke, nah. Iya. Ya. Oke, nah, sesuai dengan ritualnya IG Live, itu kita biasanya akan ada foto bareng. Jadi teman-teman jangan lupa di post, di print screen, kemudian di post di IG masing-masing, di IG story masing-masing. Jangan lupa tag-nya ke @foodies.id dan @spicy1 ya. Bener ya? Spicy1 ya, WON ya. Nih, aku tulisin deh. Gimana, tulisannya gimana? Spicy1.id, Ci. Oh, pakai .id. Sorry, .id. Gini ya?
Ya. Iya, itu ya. Nah, buat Nah, teman-teman, ya betul. nah, jangan lupa ya teman-teman ya, di print screen, kemudian di tag ke @foodies.id sama @spicyone.id. Nah, nanti buat, oh ya, kita bergaya dulu. Bergaya dulu. Nanti buat teman-teman yang terpilih, itu akan mendapatkan 5 giveaway dari Spicy One. Jadi harus ingat-ingat nih, @foodies.id dan @spicyone.id di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing ya. Kita bergaya dulu. Oh iya, gini ya, Korea ya. Opa kan? Oke, buat teman-teman, ya, teman-teman jangan lupa ya, ditunggu postingannya buat 5 terpilih ya, ditunggu postingannya sampai dengan malam ini. Jam 12, jam 00.00 nanti akan dipilih sama tim Foodies, nanti akan dihubungi by DM ke teman-teman semua. Jadi jangan lupa ditunggunya sampai malam ini ya, kalau besok udah nggak bisa. Jadi jangan lupa di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing. Apa tuh? Aduh, imun booster. Ya, betul. Imun booster. Jadi buat teman-teman di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing, di tag ke @foodies.id dan @spicyone.id. Jangan lupa. Jadi kalau nanti akan kita pilih 5 pemenang giveaway. Giveaway-nya apa? Boleh dikasih bocoran nggak? Giveaway-nya ada 1 paket, itu isinya tuh 5 paket, sorry. 5 1 paket. paketnya itu ada raboki. Ya, ada 1 araboki sama topoki sih, Ci. Ya, dan itu Nah, bentuknya tuh kan. kemasan ya. Nanti ke seluruh Indonesia insya Allah. Gitu. Nah, tuh bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa. Oke. Nah, menjelang akhir nih, menjelang akhir, boleh dong minta terakhir closing statement dari Agis buat teman-teman semua. Oke, Bismillah. Ya, yang pertama saya ucapin terima kasih dulu buat semua teman-teman yang sudah hadir di live kali ini. Terima kasih juga buat tim Foodies dan Kasarita yang sudah percayain saya untuk mewakili Spicy One untuk ada di sini. Kalau untuk teman-teman, satu sih mungkin yang harus tetap dijaga itu dengan kondisi kita sedang pandemi seperti ini ya. Yang pertama itu harus pertahankan bigwai sama purpose kita dalam berdagang gitu. Apalagi kita misalkan sebagai pelaku usaha muslim, ya kita percaya bahwa berdagang ini nggak hanya untuk mencari harta aja gitu, tapi juga menjadi jalan untuk menuju surganya Allah gitu ya. Nah, dan selanjutnya dalam prakteknya ya do this aja sih, Ci. Jadi do DIS gitu ya. DIS ini apa sih? Doa gitu ya, ikhtiar dan sabar gitu. Karena ya kita nggak bisa ngapain lagi. Kayak gini sekarang gitu ya. Kita mau komplain kayak gimana ya udah. Tugas kita ya do this aja. Doa, ikhtiar dan sabar. Karena mungkin kalau kita bicarain namanya hasil mungkin masih bisa mengkhianati usaha gitu. Tapi ya insya Allah lah, kalau namanya rezeki dari Allah tuh nggak akan kemana gitu. Jadi tugas kita ya cukup doa, ikhtiar dan sabar ya. Kata Pak Presiden juga harus sabar ya. Semangat. Oke, itu ya pesan utamanya tuh DIS ya, doa, ikhtiar sama sabar. Dan usaha terus tetap semangat. Oke, kalau gitu kita sudah sampai di penghujung IG Live kita sore hari ini. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga buat Agis dan teman-teman di Spicy One ya, yang udah baik banget ngasih 5 giveaway. Jangan lupa ditunggu sampai malam ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih juga untuk waktunya. Terima kasih untuk sharingnya buat Agis. Dan semoga berkahnya balik lagi ke Agis sama teman-teman di Spicy One. Amin. Gitu. Dan sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Sore.